Rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat topi miring. Ini adalah bengkel auto klinik. Jadi kita bengkel umum mengerjakan banyak sekali pekerjaan. Nah, untuk video kali ini kita dari sekian banyak mobil kita memilih satu unit mobil, yaitu Honda CR-V. Pekerjaannya itu akan melakukan perbaikan penggantian suku cadang mulai dari shock breaker, kampas rem, dan juga tune up dengan pengecekan koil dan busi. Berapa biaya yang harus dibutuhkan untuk penggantian shock breaker, kaki-kaki, kampas rem, dan juga bagian mesin, terutamanya busi untuk Honda CR-V. Kita langsung ke unitnya yang CR-V saja, karena di sana juga ada bagian lain, ada kaki-kaki Avanza sedang dikerjakan, Innova juga sedang melakukan perbaikan, tapi kita akan fokus ke Honda CR-V untuk video kita kali ini. Untuk video yang lain kita akan tayangkan di video selanjutnya. Perawatan pertama kita akan melakukan pembukaan untuk busi ignition coil karena terindikasi nggak enak tarikannya, ya, berat. Biasanya kondisi ini terjadi karena ukuran atau celah busi sudah tidak beraturan, ada yang nyempit, ada yang lebar. Untuk ignition coil Honda CR-V Roda 4 ini sudah terindikasi lelah, ya. Ini dari awal ini kayaknya belum pernah ganti, masih original. Nah, untuk ukuran busi yang digunakan adalah kunci shock panjang ukuran 16 mm. Untuk busi bisa diambil dengan menggunakan koilnya itu sendiri. Ini kita lihat, ya, celah businya sudah tidak beraturan, ini sudah tipis, jadi sudah miring permukaan kepala businya, elektrodanya. Ini akan dicek, kalau memang sudah tidak layak nanti kita akan ajukan untuk penggantian. Nah, permukaan businya sudah miring tuh. Ini businya sudah waktunya ganti. Setelah kita lepas semua, kita lihat di sini kondisi busi memang sudah tidak baik. Nah, ini akan membuat percikan apinya tidak sempurna, sehingga biasanya akan membuat mobil ini semakin boros karena tarikannya berat, ya. Jadi busi ini kita akan ganti dengan seri yang sama, yaitu BKR 6E. Kita juga akan melakukan pengecekan kondisi kampas rem. Nih, kondisi kampas rem masih 40 atau 50%, ketebalannya masih bisa. Ini dibersihkan, kemudian nanti diamplas, kemudian ngecek kondisi piston apakah dia macet atau tidak. Ini untuk yang depan, ya. Untuk CR-V dia menggunakan double piston dan disc brake atau cakram. Untuk yang bagian belakang kita bisa cek kondisinya, di sini juga sudah menggunakan cakram, dan kondisi kampas rem memang sudah lebih tipis, ini sekitar 25% lagi ketebalannya. Kita akan coba ajukan ke pemilik mobil untuk penggantian. Jadi untuk CR-V ini sudah cakram depan dan belakang. Sudah lihat kondisinya. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah terlalu tipis, dia plat ini akan menyentuh permukaan piringan disc brake, sehingga dia kalau direm dia akan terdengar suara gesekan, ya. Karena plat ini, pembatas ini, limiter bahasanya, sudah menyentuh bagian piringan cakram, dan ini akan menimbulkan bunyi, dan itu adalah indikasi bahwa kampas sudah waktunya ganti. Nah, untuk handbrake rem tangannya sendiri dia ada dua kampas, di belakang sini ada satu, ya. Nanti kalau ini dilepas, untuk rem tangannya kampasnya ada di dalam, jadi terpisah mekanismenya, tidak dengan bagian yang rem ini. Untuk melepas bagian rem tangannya, kampas keduanya, dengan menggunakan obeng ketok. Jadi ketika nanti piringan disc brake itu dilepas, maka rem cakram yang untuk bagian dalam, yang untuk handbrake-nya atau rem tangannya, nanti akan terlihat kondisi fisiknya seperti apa. Tuh, lihat kondisi kampas keduanya yang untuk rem tangan, ya, masih lumayan, masih cukup tebal. Karena ini memang jarang kepakai, jadi kepakainya paling cuman ketika rem tangan dipasang saja, jadi hanya menahan, jadi tidak banyak melakukan gesekan, kecuali kalau memang mungkin pengemudi lupa menurunkan rem tangan, ya, sehingga ini akan lebih cepat tergerus. Ini kan masih tebal, karena ini fungsinya hanya untuk menahan ketika rem mobil berhenti, jadi tidak banyak melakukan gesekan di permukaan cakram ini.
kita cek yang sebelah kanan. Dengan bantuan gerai ketok dia lebih cepat, karena memang kuncinya itu dia harus diketok, kalau enggak dia macet, susah. Lihat kondisinya masih sangat bagus ya, masih tebal, karena ini sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk yang rem tangannya memang jarang terkena gesekan, karena dia fungsinya hanya untuk menahan ketika mobil berhenti saja, untuk ngelok ban belakang biar dia tidak gelinding ketika posisi mobil berhenti. Jadi gesekannya kurang, jarang sekali terjadi, kecuali kalau supirnya lupa. Nah, pengecekan kita juga meliputi pengecekan shock breaker. Ini kita lihat kondisi shock breakernya sudah bocor parah ya. Tuh lihat, ini sudah parah, bahkan boot penahan lumpur airnya juga sudah robek. Ini sudah parah banget nih shock breakernya. Kita juga akan melakukan pengajuan, karena sudah netes-netes sampai ke bawah nih shock breakernya. Jadi olinya sudah habis. Tuh. Kita akan ajukan, ini harganya pasti tinggi sekali ini untuk shock breaker depan Honda CR-V, pasti 2 juta lebih. Oke, kita akan cek ke sebelah kiri. Sama, jadi sebelah kiri juga sudah bocor akut nih, sudah nggak bisa dipertahankan, jadi harus diganti untuk kondisi shock breaker yang seperti ini, karena bocornya sudah rata, kanan dan kiri kena semua. Dan kita akan cek juga ke shock breaker bagian belakang ya. Kalau bagian belakang kasat mata kita ngeliat belum ada kebocoran di sana, jadi kita cukup ajukan penggantian untuk shock breaker yang bagian depan 1 set kanan kiri. Nanti kita akan cek juga harga, kita akan sampaikan di akhir video total dari biaya perawatan dan penggantian suku cadang Honda CR. Untuk melakukan penyetelan handrem atau rem tangan ya, ketika handrem itu sudah terasa tinggi tetapi tidak pakem, sudah dipasang tetapi dia masih melorot aja mobilnya nih. Tapi ini perlu keterampilan sih, karena harus tepat itu penyetelannya. Dia nggak boleh terlalu kenceng biar nggak macet, dan juga nggak boleh terlalu longgar biar dia terkunci ketika handrem dipasang. Ini adalah kondisi yang pas ya, jadi dia nggak terlalu geget, tidak terlalu ngunci. Tapi ketika handrem dipasang, dia terpasang dengan baik dan mobil tidak bergerak. Untuk pemasangan kuil sendiri boleh secara acak, jadi tidak harus diurutkan 1, 2, 3, 4-nya, nggak apa-apa. Tanpa ditandai juga bisa. Di sini kita juga akan melakukan penggantian bearing roda, karena terindikasi ketika kecepatan 60 ke atas itu suaranya dengung. Jadi kalau suara dengung, indikasi dari roda atau kondisi roda yang sudah keriting, sudah tidak baik. Karena faktor usia roda juga membuat mobil menjadi terdengar suara mendengung. Kita akan lakukan proses pelepasan bearing dan penggantian roda, penggantian bearing rodanya. Untuk melepas baut ini ukurannya 34 ya mm, 36 malahan. Keras banget suaranya, tak.
Ini adalah knuckle rem. Ini adalah proses melepas bearing dengan alat press ya. Kita harus mundur agak jauh sedikit untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini adalah proses yang lumayan berbahaya sih. Kita menunggu lakernya jatuh, sedang dipompa terus sama Mr. Jack nih. Woi, Mr. Jack kaget. ABS. Proses pemasangannya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak dipukul, dipres. Terus dia akan semakin masuk ya, nanti akan selesai prosesnya. Yang atas tuh untuk menekan saja, itu bearing yang lama. Oke. Selesai, masuk. Sekali ya, Selatan. Ya. Alah, nape jero jam. Ya, selesai dengan mulus, dengan halus. Penggantian shock breaker depan. Itu kondisinya sudah kita tayangkan di awal video tadi. Sudah hancur ya. Ini udah parah bener kebocorannya. Dan untuk penggantinya sudah siap. Untuk harga lumayan mahal nih, 3 jutaan ternyata untuk kualitas original. Parah.
Dan setelah proses penggantian, kita proses pemasangan. Untuk proses pemasangan demi hemat durasi tidak kita rekam sepenuhnya ya. Bisa lah, saya yakin bisa. Berikut adalah penggantian kampas rem belakang. Jadi black pad dia sudah menggunakan cakram. Prosesnya hampir selesai. Shock breaker, kampas rem, kemudian ganti bearing, paket oli komplit, tune up, penggantian busi. Nah, pertanyaannya, CR-V ini menghabiskan anggaran berapa untuk penggantian shock breaker, bearing roda depan, kampas rem belakang, tune up, ganti oli, kemudian penggantian busi, dan global check termasuk dengan scanner? Menghabiskan biaya Rp5.600.000 sudah dengan diskon Honda CR-V. Mudah-mudahan bermanfaat videonya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Salam topi miring.